Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Lisa. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, biar tambah semangat, yuk kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nyanyikan dengan hikmat ya. 1, 2, 3. Sudah semangat untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Atur juga posisi duduknya, jangan sambil tiduran ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA materi daur hidup hewan pada fase B kelas 4. Nah, adapun tujuan dan indikator ketercapaian pembelajaran hari ini sebagai berikut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Lisa punya pertanyaan nih buat kalian. Pernahkah kalian memperhatikan perkembangan hewan yang ada di sekitar kalian? Lalu menurut kalian, hewan apa yang paling cantik? Kupu-kupu? Boleh. Lalu, kalian tahu nggak sih bagaimana bentuk kupu-kupu sebelum ia menjadi kupu-kupu yang cantik? Ada yang tahu? Oke, mari kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar di samping sangat jelas bukan bahwa kupu-kupu mengalami banyak sekali perubahan bentuk sebelum ia akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, kupu-kupu yang cantik ini akan bertelur pada daun-daun.
Kemudian telur tersebut akan menetas dan keluarlah seekor ulat. Nah, dari sini sudah sangat jelas bukan bahwa bentuk ulat tersebut sangat berbeda dari bentuk induknya. Lalu dalam beberapa waktu ulat tersebut akan berubah bentuk menjadi kepompong atau yang biasa disebut dengan pupa. Nah, pada tahap menjadi kepompong ini, kepompong tidak makan sama sekali dan ia akan mengalami banyak perubahan bentuk dan alat-alat gerak tubuhnya. Nah, pada saat tahap kepompong ini sudah berakhir, maka berubahlah menjadi kupu-kupu. Namun, kupu-kupu di sini masih belum bisa terbang. Kemudian setelah beberapa waktu, kupu-kupu yang tidak bisa terbang tadi akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan sudah bisa terbang. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana proses daur hidup dari kupu-kupu sebelum ia menjadi kupu-kupu yang cantik tadi? Oke, good job, alhamdulillah. Sekarang Bu Lisa mau coba bertanya pada kalian tentang daur hidup kupu-kupu tadi. Coba jawab ya. Sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang, bagaimana bentuk sebelumnya? Oke, good job. Bentuk sebelumnya adalah kupu-kupu muda. Oke. Sebelum menjadi kupu-kupu muda, bagaimana bentuk sebelumnya? Good job. Bentuk sebelumnya adalah kepompong. Nah, sebelum menjadi kepompong, bagaimana bentuk sebelumnya? Good job. Ulat, betul. Nah, sebelum menjadi ulat, bagaimana bentuk sebelumnya? Oke, good job, telur. Nah, lalu telur ini dihasilkan oleh siapa? Good job, betul. Telur dihasilkan oleh kupu-kupu dewasa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kalian semua hebat, good job. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari daur hidup dari kupu-kupu tadi, menurut kalian, apakah kupu-kupu tadi mengalami daur hidup yang menggunakan metamorfosis atau daur hidup yang tidak menggunakan metamorfosis? Betul, kupu-kupu mengalami daur hidup menggunakan metamorfosis. Nah, sebelum itu, apakah kalian masih ingat apa sih daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis itu? Oke, mari kita ulas kembali. Daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua, yakni daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya, seperti kucing, ayam, kambing, dan lain-lain. Sedangkan daur hidup dengan metamorfosis adalah daur hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk secara bertahap hingga dewasa. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk yang sangat jauh berbeda dengan bentuk induknya. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu adalah hewan yang memiliki bentuk yang sama dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang belum terbentuk seperti sayap. Oke anak-anak, sekarang Bu Lisa akan menunjukkan media pembelajaran Kobing atau kotak binatang. Nah, pada kotak binatang ini terdapat penjelasan-penjelasan tentang tahap-tahap perkembangan yang dialami oleh beberapa hewan. Di sini Bu Lisa mengambil contoh tahap perkembangan yang dialami oleh kupu-kupu, kemudian ayam, kemudian katak,
dan juga belalang. Nah, di sini Bu Lisa mengambil contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu ayam. Ayam tidak mengalami metamorfosis karena daur hidupnya diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Nah, daur hidup ayam diawali dari telur, kemudian telurnya menetas, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, di sini ada metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu diawali dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, sedangkan metamorfosis sempurna dari kata yaitu diawali dari telur, kemudian menjadi kecebong, kemudian menjadi katak muda, dan kemudian menjadi katak dewasa. Nah, sedangkan untuk contoh metamorfosis tidak sempurna, di sini Bu Lisa mengambil contoh daur hidup pada belalang. Perubahan yang terjadi pada belalang yakni diawali dari telur, kemudian telur menjadi nimfa tanpa sayap, kemudian menjadi nimfa bersayap, dan kemudian menjadi belalang dewasa. Oke anak-anak, sekarang Bu Lisa meminta kalian untuk membuat kelompok yang beranggotakan 3-4 orang ya. Lalu kemudian kerjakan LKPD berikut ini. Nah, kerjakan sesuai petunjuk yang ada di dalam LKPD ya. Nah, jika merasa ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya pada guru. Nah, jangan lupa kalian harus selalu berhati-hati dalam menggunakan alat dalam mengerjakan LKPD. Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Sekarang, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan mempresentasikan ke depan kelas. Oke, good job untuk kalian semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah berhasil menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yeay. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak? Oh, oke, bagus. Berarti kalian semua sudah paham ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang coba kita ulas kembali apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, benar. Kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, betul. Lalu apa lagi? Oke, good job. Kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apalagi? Oke, good job. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana proses daur hidup dari ayam, katak, belalang, dan juga kupu-kupu. Oke, baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, Bu Lisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.